Sekarang lagi rame tentang jabatan seorang presiden, Jokowi 3 periode. Di sisi ya, secara pribadi sebagai tokoh ulama Banten nih, menghadapi fenomena seperti ini harus bagaimana rakyat ini, Pak? Informasi ke sini, di zaman Megawati, terus ada lagi SBY gitu kan. Saya kira kan waktu itu aman-aman saja, enggak. Justru kami media melihatnya ini lebih sekarang nih, orang tahu kan semua minyak goreng langka, dibarengi istrinya lagi antri minyak goreng, suaminya antri solar. Ini bagaimana gitu loh, belum lagi kenaikan harga. Saya kira sisi dari ekonomi bagaimana menurut Pak Kiai sendiri? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali bersama channel Bang Komis Berbagi di edisi Jumat 8 April 2022, berbarengan dengan hari ke-6 di bulan suci Ramadan. Dan sore ini Bang Komis berada di salah satu pondok pesantren di Cinangka, tepatnya di TKN Al-Mubarok Cinangka Serang. Dan sore ini kebetulan Bang Kumis sedang bersama Kiai Haji Raden Yusuf Priyanadi, sarjana hukum. Nah, nampaknya ini ada satu obrolan yang menarik di saat menjelang sambil ngabuburit. Ya, sekarang lagi rame tentang jabatan seorang presiden yang mengusulkan, bahkan beberapa kepala desa pun sudah datang kumpul di Senayan mengumandangkan presiden 3 periode, Jokowi 3 periode. Di sisi ya, secara pribadi sebagai tokoh ulama Banten nih, menghadapi fenomena seperti ini harus bagaimana rakyat ini, Pak? Terkait apa tuh? Tentang usulan jabatan presiden Jokowi 3 periode dulu. Ini Bang Kumis, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wallahu a'lam bishawab. Manusia ini diberi akal fikir. Dia bisa membedakan nanti mana yang bisa mudarat maupun yang tidak. Yang kemudian manusia diberi pilihan, apa dia bisa mempertahankan kemanfaatan atau malah dia bisa melakukan kemudaratan. Terkait beberapa pendapat tentang presiden 3 periode, ini kembali kepada kita semua. Persoalan itu kalau dibesarkan bisa besar, kalau dikecilkan bisa kecil. Dan kita tentunya semua harus bisa mempertahankan apapun yang terjadi di Indonesia, harus selalu maslahat, jangan ada mudarat. Keinginan apapun dari setiap orang apapun, siapapun dia, tetap harus bisa mempertanggungjawabkan, ujungnya harus manfaat. Nah, ini akan jadi sebuah kemanfaatan ketika kita seluruh rakyat Indonesia sadar bahwa kemanfaatan itu segalanya, dan harus juga meminimalisir kemudaratan apapun. Itu Bang Komi. Cuman gini loh Pak ya, sekarang tadi bicara mudarat, sebenarnya kan bahwa demokrasi ya, tujuannya kan untuk memperbaiki. Betul. Dengan cara pergantian. Betul. Siapapun. Untuk yang mengusung nih, 3 periode 3 mungkin punya alasan tersendiri. Betul. Tetapi para mahasiswa pun kan mempertahankan hasil dari reformasi. Betul. Nah itu loh. Ya. Nah,
kira-kira nih menurut apalagi ini Bang Kumis masih kurang ini, apalagi penonton karena apa yang Bang Kumis mau masih ngambang, masih datar abah ini, gitu kan? Ya, ini Bang Kumis, secara pribadi tanpa saya menolak orang yang tidak setuju dengan 3 periode, itu hak mereka. Tapi kalau secara pribadi saya sebagai warga negara Indonesia, saya setuju kalau Pak Jokowi itu jadi presiden 3 kali secara pribadi, tapi dengan tanpa menolak atau memusuhi mereka yang tidak setuju. Itu hak mereka, mau aja. Dan tentu saya punya alasan Bang Kumis, kenapa saya setuju 3 periode. Yang pertama, saya melihat dari sisi kepribadian Pak Jokowi. Tentu dong saya ini kalau mau mendukung atau menolak siapapun, jabatan apapun, saya akan lihat pribadi. Pertama, Pak Jokowi ini pribadi dalam ibadah. Saya lihat, saya saksikan dalam sholat, ya, yang ringan aja dulu. Sholatnya di mana waktu beliau langsung sholat. Yang kemudian dia puasa Senin Kemis. Yang ketiga dia rajin sholat malamnya. Yang paling membuat saya kagum ini kesabarannya menghadapi bulian dari oknum-oknum yang dari dulu, dari semenjak beliau menjadi presiden sampai presiden 2 kali sampai sekarang itu dibully, dia sabar. Yang saya sendiri belum tentu bisa sabar. Jadi dari sisi pribadi Bang Kumis, saya oke, Pak Jokowi 3 periode. Kemudian dari sisi karya yang sudah dilaksanakan, saya pun bisa menilai bagaimana infrastruktur di Papua, di mana udah maju. Dari sisi keamanan, semua kita bisa merasakan. Tidak seperti Afghanistan, tidak seperti Irak. Kemudian di Indonesia berbagai macam suku agama, tapi kita tetap di sini Indonesia masih aman. Itu kan sebuah prestasi luar biasa di mata saya. Sebab menurut saya ini salah satu aset yang paling termahal di Indonesia yang harus diakui dan dijaga oleh kita adalah bagaimana aman Indonesia. Itu. Nah, sepakat. Kami pun media sepakat karena ini prestasi luar biasa, Lim. Karena cuma begini loh. Gimana? Kami pun media mengkritisi justru Betul. Ya di saat kepemimpinan ini tanda kutip ya, kita hanya berpendapat antara presiden sebelumnya justru muncul persoalan-persoalan muncul perbedaan ini di saat sekarang loh. Jadi bukan berarti kalau bicara aman mungkin lebih aman yang dulu loh Pak Ustadz. Menurut publik juga seperti itu. Bisa jawab nggak Pak Ustadz? Waduh, kalau flashback ya, saya harus jujur bicara ya. Ini bicara keamanan dulu ya. Iya. Ini bukan sosok presidennya, bicara amannya dulu. Ya, menurut pribadi saya. Saya dulu waktu masih pesantren, masih juga sambil kuliah ketika itu. Jujur aja nih, kita mau jujur-jujuran ya, terbuka. Saya merasa saat itu kondisi spiritual saya, jiwa saya tidak tenang, Bang Kumis. Kenapa? Karena saya ngelihat ketika itu maaf. Saya nggak mau menyebutkan di pemberitaan mana. Saat itu Ustadz Kiai kalau ceramah sedikit langsung dibawa ke Kodim, ya kan? Terus harus di KB melulu. Jujur aja ketika itu saya tidak nyaman. Saya potong Pak Kiai. Yang maksud Bang Kumis flashback jangan terlalu jauh, tapi dari era reformasi ke sini. Kalau ke sana ya saya yakin semua. Dari itu loh maksud saya. Kalau bicara ke sana, semua orang tahu lah bagaimana perjuangan pada waktu itu. Jadi, kan. Setelah reformasi ke sini, di zaman Megawati, terus ada lagi SBY gitu kan. Saya kira kan waktu itu aman-aman saja loh, enggak justru kami media melihatnya ini lebih serba terbatas gitu loh. Oke. Itu yang saya maksud. Begini Bang Kumis, kita melihat sisi aman itu dari aman secara
fisik, artinya dalam hal ini tidak adanya perang antara negara dengan luar negara atau di dalam negara sendiri, atau aman dalam sisi di mana kita tidak terjadi sebuah problem besar yang akibat berdarah-darah. Ya, yang saya maksud jadi kita untuk perang sama sekali nggak ada dalam pikiran Bang Kumis, perang antar negara, nggak ada pikiran lah, dan nggak pernah memikirkan terlalu jauh. Nah, minimalnya dari sisi sosial, kehidupan sehari saja, ya kan? Sekarang nih, orang tahu kan semua minyak goreng, langka. Si barang ini istrinya lagi antri minyak goreng, suaminya antri solar. Ini bagaimana gitu loh? Belum lagi kenaikan harga. Saya kira sisi dari ekonomi bagaimana menurut Pak Kiai sendiri? Kalau di situ, kalau begitu menurut saya bukan sisi aman. Yang saya maksud aman di sini tidak terjadinya pembunuhan berdarah-darah antar sesama warga negara, suku-suku, tidak ada. Walaupun ada hal yang fenomena sedikit. Kalau bicara masalah ekonomi, ya tentu saya harus jujur, memang kita sedang punya problem bersama, Bang Kumis. Kemarin kita ada Omikron, ada virus, efek dari virus kemudian juga kepada yang lain. Kemudian kepada sisi ekonomi, nah tentu ini harus diakui, ada kejadian langkanya minyak goreng, konon katanya mahal, harga minyak naik. Kalau itu ya oke, saya akui. Tetapi Bang Kumis, kembali lagi saya, khusus pribadi saya tidak maksa orang lain loh. Ini kan pendapat. Gitu saya pribadi, secara pribadi, saya tidak orang lain maksa harus seperti saya, tidak. Tetapi kalau saya pribadi, yang dididik oleh agama Islam dan para guru, harus selalu menyikapi sesuatu dengan legowo, dengan sobat, tidak panik. Kemudian jangan mencoba menyalah-nyalahkan, tetapi sebaiknya kita mencoba mencari solusi bagaimana agar minyak goreng tadinya langka jadi ada, minyak goreng mahal jadi murah. Dan jangan mencoba memperbesar masalah di mana ketika saudara kita sedang panik. Itu yang sedang saya tanamkan. Jadi saya memandang, walaupun memang saya akui ada kenaikan, tetapi saya akan mencoba untuk tidak membuat diri saya, jiwa saya itu menjadi hal yang sangat saya tolak kemudian menjadi hal yang dibesarkan, tidak. Tetap pun saya pun memaklumi gitu loh, Bang Kumis, saya harus bijaksana. Jika ada saudara saya, saudara kita warga negara Indonesia yang memang bagi mereka berat, wajar Bang Kumis. Dan kita pun harus bijaksana, mungkin kekuatan mentalitas mereka belum kuat, masih lemah. Daya pikir mereka masih belum luas. Kemudian ditunjang perekonomian mereka yang lemah, tetapi beban kehidupan mereka yang begitu berat. Jadi saya pun memaklumi. Tetapi kita nih orang-orang yang beragama, yang tahu bagaimana membuat Indonesia menjadi aman akibat ada ketimpangan ekonomi, kita jangan memperbesar masalah, jangan menjadi provokator. Apalagi seorang tokoh ulama, tokoh agama, ustadz, mestinya menyejukkan saudara kita yang sedang punya kesulitan. Minimal mereka tidak berbicara yang membuat mereka panas, tetapi mereka berdoa, ya Allah, beri saudara kami rakyat Indonesia rezeki yang banyak, sabarkan hatinya menerima cobaan. Karena apapun yang terjadi di kita, di Indonesia, di belahan bumi manapun, itu adalah takdir Allah. Kalau buruk itu takdir yang syar'i, yang dimana kita harus mengimaninya. Sebagai kodok dari Allah, harus beriman. Enaknya, kalau ngobrol dengan Pak Kiai ya, apapun yang terjadi ya seperti Bang Kumis, semakin dingin aja nih hati. Cuma kembali lagi ke tadi Presiden 3 periode ya. Ini kembali lagi ke titik persoalan nih. Kenapa? Sebenarnya isu itu bukan hanya 3 periode, tetapi ditunda. Ada juga tuh ditunda pemilu. Dalam arti berarti memperpanjang masa jabatan. Toh akhirnya dibolak-dibalik sama juga berarti gini gitu loh. Begini Bang Kumis. Coba. Ini jangan-jangan 3 periode ini akhirnya memilih untuk mengirit biaya, udahlah nggak usah ada pemilu lagi.
Nah, Oke. jadi warga disodorkan dengan pilihan yang sama Oke, gitu loh. oke. Coba menurut Pak Kiai bagaimana ini? Begini Bang Kumis. Pertama, saya akan jelaskan ke saudara kita semua. Saya tidak pernah menyaksikan, mendengar secara fakta Pak Jokowi ingin 3 periode. Itu dulu Bang Kumis. Ya kan? Harus itu dulu kita objektif. Yang kedua, saya tidak pernah menyaksikan, mendengar Pak Jokowi ingin penundaan pemilu. Ya kan? Justru yang saya ketahui dan saya yang sangat yakin sekali ke Pak Jokowi tidak pernah ingin itu. Bahkan Pak Jokowi selalu ingin sesuai dengan konstitusi. Dan itu isu yang beredar itu bukan dari lidahnya Pak Jokowi. Mungkin ada orang yang sedang bermain cek ombak, tes bagaimana ini isu digulirkan. Ya kita warga negara Indonesia santai aja lah. Pertama, presidennya nggak bilang pengen 3 periode, kenapa kita pusing? Ya cuma kan begini Pak Kiai ya. Memang dalam sebuah politik itu kita kadang-kadang susah untuk membaca apa yang dikatakannya A, ternyata pengennya B. Tetapi publik gitu kan. Dengan Pak Jokowi kemarin juga kan sebenarnya Mas itu pengen ada satu pernyataan dari Pak Jokowi sendiri waktu itu kan, waktu demo. Tapi seolah-olah ya berdiri di 2 kaki gitu loh, nggak jelas gitu loh. Begini, kalau dalam sebuah fakta hukum, kita boleh mengatakan Pak Jokowi ingin 3 periode, kalau memang beliau pernah berbicara. Nah, jadi tidak bisa kita serta-merta itu, maaf, saya tidak setuju kalau ke Bang Kumis kalau Pak Jokowi 2 kaki. Saya sudah sangat pernah mendengar Pak Jokowi sangat jelas mengatakan dalam satu video di YouTube, ketika ditanya oleh seorang wartawan, bagaimana menurut Bapak tentang Presiden 3 periode, dia berjawab apa? Saya taat konstitusi. Nah berarti kan sudah sangat jelas. Nah kalau ada saudara kita, adik kita yang ingin kejelasan itu, maaf. Mengapa tidak? Apakah tidak pernah mendengar pernyataan Pak Jokowi? Saya sendiri yang di kampung di hutan kayak gini, yang belum pernah didatangi oleh Pak Presiden, belum pernah ditangi pondok selok oleh Panglima, oleh Menteri, nggak ada ya. Tapi saya bisa membaca ada pernyataan jelas yang di situ membuktikan Pak Jokowi tidak 2 kaki, tapi saya taat konstitusi. Berarti bagaimana konstitusi Indonesia? Kalau konstitusi Indonesia itu boleh 3 periode walaupun dengan amandemen, ya dia akan taat. Kalau konstitusi Indonesia hanya 2 periode dan tidak ada amandemen, tetap hanya 2 periode, ya akan taat. Selesai Bang Kumis. Nggak mesti kita terjebak dengan jebakan politik. Inilah gitu asiknya ngobrol dengan kiai yang satu ini gitu kan. Di samping beliau ini punya pondok pesantren dan juga ceramah di beberapa tempat, tetapi kadang-kadang peka terhadap peristiwa-peristiwa, bukan saja di Pandeglang, di Banten, bahkan nasional. Dan ini sudah kesekian kalinya Bang Kumis bincang-bincang santai di saat mau menjelang buka puasa maghrib nih di salah satu pondok Pak Kiai ya. Terima kasih Pak Kiai pencerahannya, dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah referensi untuk rakyat Indonesia pada keseluruhannya. Tapi jangan lupa apabila Bang Kumis ada satu kesalahan lidah, kesalahan penyampaian, karena keterbatasan pengetahuan Bang Kumis juga tentang politik. Tapi intinya Bang Kumis hanya pengen bincang-bincang secara pendapat ulama Banten. Dengan santai. Menjelang buka puasa. Nah, oke, Pak Kiai. Siap. Atur nuhun. Mangga. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.